Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi pada video kali ini kita pakai tangan aja ya. Tangan, ada handphone di sini. Dan pada video kali ini kita akan membahas iPhone 13 Pro Max di tahun 2025. Ini adalah handphone flagship Apple yang rilis dari tahun 2021. Jadi apakah masih layak digunakan untuk sekarang? By the way, aku udah pakai iPhone 13 Pro ini baru sebulan ya. Jadi aku pakai di akhir bulan puasa kemarin. Dan untuk sekarang aku bakal berbagi pengalaman dan pemakaian jangka panjang beserta kelebihan dan kekurangannya. Jadi simak video ini sampai habis ya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas desain build quality-nya. Jadi untuk iPhone 13 Pro Max ini masih terlihat premium dengan bingkai stainless steel dan ceramic shield di bagian depannya. Meskipun sudah berusia 4 tahun, desainnya mulai dan masih terasa modern maupun mewah ya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah pemakaian jangka panjang, coating stainless steel di bagian frame di sini mulai berubah warna ataupun korosi. Ini terjadi hampir di semua sisi bodi, terutama bagian pinggiran bezel. Tapi untuk lensa kamera tidak ada masalah untuk mengelupas seperti sering terjadi pada model-model yang sebelumnya. Oke, jadi sini aman ya untuk sensor kameranya. Jadi kekurangannya di bodi samping sini. Soal ukuran, ponsel ini memang besar dan berat dengan layar 6,7 inci dan bobot yang cukup berasa di tangan. Tidak semua orang akan nyaman menggunakan seharian. Jadi untuk teman-teman yang mencari ponsel yang ringan, ini mungkin bukan pilihan yang terbaik. Tapi bagi yang suka ponsel besar dengan build quality premium, iPhone 13 Pro Max masih jadi pilihan menarik di 2025. Oke, kemudian untuk yang kedua kita akan bahas mengenai layarnya ini ya. Layar iPhone 13 Pro Max ini memiliki layar Super Retina XDR dengan ProMotion 120 Hz yang masih terasa luar biasa di tahun 2025 ini. Scrolling yang sangat mulus, responsif, dan sangat nyaman untuk dikonsumsi berbagai konten. Bahkan setelah bertahun-tahun, refresh rate 120 Hz ini masih memberikan perbedaan yang signifikan saat browsing web, kemudian scrolling TikTok, nonton video, atau maupun main game ya teman-teman. Kemudian untuk resolusi yang tinggi dan warna akurat membuat pengalaman menonton gaming atau sekedar browsing tetap nyaman dan maksimal. Ini adalah salah satu aspek yang membuat iPhone 13 Pro Max ini masih relevan di tahun 2025. Oke, kemudian untuk poin ketiga yaitu performa. Untuk performa, chip A15 Bionic masih sangat tangguh untuk menggunakan sehari-hari seperti browsing, sosial media, multitasking, bahkan gaming berat seperti Genshin Impact, PUBG Mobile maupun game-game lainnya. iPhone 13 Pro Max ini masih sangat mumpuni. Yang menarik, chip A15 Bionic ini juga digunakan pada iPhone 14 standar. Jadi bisa dibilang performanya masih sangat relevan bahkan di tahun 2025. Meski tidak secepat chip terbaru di iPhone 16, untuk kebanyakan pengguna, perbedaan hampir tidak terasa dalam penggunaan sehari-hari. Untuk editing foto dan video seperti LumaFusion juga masih berjalan mulus, maupun seperti PixArt, kemudian CapCut atau VN, banyak sekali masih sangat mulus karena didukung oleh layarnya juga 120 Hz. Jadi secara keseluruhan, pengalaman menggunakan iPhone 13 Pro Max ini masih terasa cepat dan responsif di tahun 2025. Kemudian poin keempat itu terdapat di sistem kamera iPhone 13 Pro Max yang masih tergolong bagus di tahun 2025. Oke, triple kamera 12 megapiksel dengan lensa wide, ultra wide, telefoto,
3 kali optical zoom masih menghasilkan foto dan video yang berkualitas tinggi. Fitur-fitur seperti night mode, kemudian deep fusion, mode sinematik, ProRAW untuk fotografi, dan ProRes untuk video masih relevan dan berfungsi dengan baik. Hasil foto dan video sangat konsisten, menjadikannya salah satu kamera terbaik untuk konten kreator. Namun, jika dibandingkan dengan model terbaru, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, zoom masih terbatas pada 3 kali optical zoom. Yang kedua, tidak ada fitur komputasi fotografi terbaru. Dan yang ketiga, beberapa pengguna melaporkan kesulitan fokus pada subjek yang jauh. Meski begitu, untuk kebanyakan kebutuhan fotografi yang sehari-hari dan maupun videografi ya, kamera 13 Pro Max masih sangat bagus untuk digunakan. Kemudian untuk baterai, dan ini masalah yang sangat sering ditemui untuk user iPhone. Salah satu keunggulan baterai iPhone 13 Pro Max ini adalah baterainya yang awet. Setelah hampir 1 bulan pemakaian, rata-rata kesehatan baterai pengguna berada di untuk di iPhone ku sendiri itu berada di sekitar 84%, yang tadinya 86% karena ada update iOS di pertengahan bulan kemarin, di awal bulan, jadi terdapat akselerasi yang begitu signifikan, turun 2% ya di HP aku. Jadi untuk screen on time-nya rata-rata masih bisa mencapai sekitar 6-7 jam dengan kesehatan baterai di bawah 80%. Di bawah 90%, sorry. Ini masih tergolong baik dibandingkan dengan beberapa model terbaru. Yang menarik, beberapa pengguna bahkan melaporkan bahwa mereka beralih dari iPhone 15 ke iPhone 13 Pro Max karena performa baterai yang lebih baik. Ini menunjukkan betapa kuatnya baterai iPhone 13 Pro Max bahkan setelah beberapa tahun. Jika teman-teman mendapatkan unit dengan kesehatan baterai yang masih baik atau mempertimbangkan untuk mengganti baterai, kamu bisa mendapatkan performa baterai yang hampir seperti baru. Oke, untuk yang berikutnya, yang poin terakhir nih ya, ini adalah software dan dukungan update. Kita bisa cek di pengaturan iPhone ya. Untuk iPhone 13 Pro Max ini untuk sekarang masih mendapatkan update iOS 18 di tahun 2025, yang artinya Apple masih memberikan dukungan software, sistem yang masih terasa responsif dan mendapatkan fitur-fitur baru. Namun, ada beberapa fitur terbaru yang tidak didukung, terutama Apple AI dan fitur lainnya karena keterbatasan neural engine dari chip A15 Bionic. Berdasarkan track record Apple, iPhone 13 Pro Max memungkinkan akan terus mendapatkan update iOS hingga iOS 21 atau iOS 22, yang berarti masih ada dukungan software untuk beberapa tahun ke depan. Sayangnya ada beberapa laporan tentang bugs di iOS sekarang, iOS 18, iPhone 13 Pro Max. Tetapi sebagian besar masalah tersebut biasanya diselesaikan melalui update minor seperti 18.1, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Oke, overall untuk kelebihan dan kekurangan bisa aku bilang untuk kelebihan dulu ya. Untuk yang pertama, performa masih tangguh. Chip A15 Bionic masih mampu menangani tugas berat, multitasking, dan gaming tanpa lag. Untuk yang kedua, layar ProMotion 120Hz yang memberikan pengalaman visual yang premium dan responsif. Dan yang ketiga, kamera yang berkualitas. Sistem triple kamera masih menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi. Dan yang keempat, ada baterai yang super tahan lama. Salah satu iPhone dengan baterai terbaik sepanjang masa, bahkan setelah beberapa tahun. Yang kelima, ada build quality yang premium, yang memiliki material stainless steel dan ceramic shield yang tahan lama. Dan yang keenam, ada dukungan software yang jangka panjang, yang masih mendapatkan update iOS dan akan terus didukung beberapa tahun ke depan. Dan untuk kekurangannya, ini
untuk beberapa orang mungkin masalah atau tidak ya. Yang pertama, itu yang udah aku sebutin tadi, tidak mendukung Apple Intelligence. Karena fitur AI terbaru tidak tersedia karena keterbatasan engine-nya. Yang kedua, iPhone 13 Pro Max ini masih menggunakan port Lightning, bukan USB-C seperti model iPhone 15, 16 terbaru. Kemudian berat dan ukuran yang besar mungkin tidak nyaman bagi sebagian pengguna yang biasa pakai HP kecil. Yang keempat, ada zoom kamera yang terbatas, hanya 3 kali optical zoom dibandingkan model terbaru yang lebih jauh. Dan yang kelima, ada penurunan kesehatan baterai, karena iPhone ini sudah terbit dari 2021 dan sekarang 4 tahun kemudian mungkin kesehatan baterai menurun ke 75-86%. Yang keenam, beberapa bugs di iOS 18. Jadi beberapa pengguna melaporkan tentang ada bugs dan optimasi yang kurang baik di iOS 18 ini. Jadi kesimpulannya, apakah masih layak dibeli di 2025? Oke, jadi jika teman-teman mencari iPhone dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan flagship terbaru, dengan performa yang lebih mumpuni, yang masih mumpuni, layar bagus, kamera yang bagus, dan baterai yang tahan lama, iPhone 13 Pro Max ini masih menjadi pilihan yang sangat solid. Namun jika kalian sangat menginginkan fitur-fitur terbaru seperti Apple AI, USB-C, dan sistem kamera yang lebih canggih, mungkin lebih baik menginvestasikan uang teman-teman untuk model yang lebih baru. Untuk pengguna yang sudah memiliki iPhone 13 Pro Max, tidak ada urgensi untuk upgrade kecuali kamu benar-benar membutuhkan fitur yang lebih baru. Bahkan mengganti baterai dengan yang baru bisa memberikan pengalaman yang hampir seperti baru lagi. Tapi saran saya, jika baterai asli itu lebih baik daripada baterai yang lebih third party ya, atau baterai gantian. Tetap lebih bagus baterai asli meskipun sudah 70%-an gitu ya. Oke. Demikian review pemakaian iPhone 13 Pro Max di tahun 2025 ini. iPhone 13 Pro Max membuktikan bahwa produk Apple memang dirancang untuk tahan lama, baik dari segi hardware maupun software. Meski sudah hampir 4 tahun, ponsel ini masih menawarkan pengalaman yang premium yang relevan di tahun 2025 ini. Semoga video ini membantu untuk kamu yang sedang mempertimbangkan untuk membeli iPhone 13 Pro Max atau sudah memilikinya dan belum perlu upgrade. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.